Shalom adik-adik, selamat Natal semuanya. Yuk bersama-sama kita membuka bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, supaya lebih jelas, Kak Tessa sudah siapkan komik Alkitabnya. Yuk kita saksikan bersama-sama. Gembala melihat bayi Yesus. Pada malam hari, para gembala sedang menjaga binatang ternak mereka. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat Tuhan. Para gembala itu sangat ketakutan. Malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, karena ada kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus di kota Daud." Dan tampaklah bala tentara surga berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi." Gembala itu berkata kepada teman-temannya untuk segera pergi ke Betlehem seperti pesan Tuhan. Maka para gembala itu cepat-cepat berangkat untuk menjumpai bayi Yesus. Lalu para gembala itu tiba di tempat Yusuf dan Maria dan bayi Yesus. Mereka terkejut karena mereka melihat bayi Yesus seperti yang dikatakan oleh para malaikat di surga. Kemudian para gembala menyembah bayi Yesus. Dan para gembala menceritakan kepada Maria dan Yusuf perihal malaikat Tuhan yang datang menjumpai mereka dan memberikan kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tahukah kamu bahwa gembala-gembala pada zaman itu dianggap sebagai pekerjaan rendahan, dan mereka itu diupah untuk menjaga domba-domba milik tuannya. Setiap hari mereka bekerja, setiap hari mereka harus pergi ke padang memastikan seluruh domba-dombanya cukup dengan makanan. Domba-dombanya bisa tumbuh, gemuk, tidak bercacat dan tidak bercela. Gembala juga dipandang rendah oleh orang Farisi dan imam-imam ahli Taurat. Mengapa? Karena dianggap gembala itu melanggar aturan dari hukum Taurat. Hukum Taurat mengajarkan setiap orang yang mau makan harus cuci tangan. Nah, kalau zaman sekarang harus cuci tangan supaya bersih, supaya tidak ada kuman, supaya higienis. Tetapi pada zaman dahulu bukan hanya itu saja, dianggap sebagai kesucian. Nah, sang gembala-gembala ini ketika mereka makan mereka nggak cuci tangan karena mereka berada di padang. Untuk mencari air saja begitu susah, sehingga ketika mereka makan begitu saja tanpa mencuci tangan. Sehingga
orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu merendahkan para gembala. Selain itu, para gembala juga dianggap melanggar salah satu perintah hukum Allah yang mengajarkan ingat dan kuduskan hari Sabat. Para gembala pada hari Sabat mereka tetap bekerja, mereka tetap menjaga domba-domba mereka tetap berada di padang gurun karena domba-dombanya tidak mungkin ditinggalkan begitu saja karena akan dimakan serigala. Gembala dipandang sebagai orang yang biasa. Tetapi walaupun gembala adalah orang yang biasa, pada malam itu mereka tiba-tiba dikejutkan karena ada malaikat Tuhan yang datang menjumpai mereka. Dan malaikat itu memberikan kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Bahkan para gembala juga menyaksikan para malaikat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena kelahiran Tuhan Yesus, dan malaikat Tuhan menyuruh mereka untuk cepat-cepat pergi ke tempat Tuhan Yesus, di mana mereka akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin. Dan itulah dia, Sang Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus. Dan para gembala ini kemudian cepat-cepat pergi sampai mereka benar-benar bertemu dengan bayi Yesus itu. Dan setelah mereka bertemu dengan bayi Yesus itu, betapa bersukacitanya mereka karena apa yang dikatakan oleh malaikat itu benar adanya. Mereka senang, mereka bersukacita, dan mereka kembali ke padang dengan memuji-muji Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau Tuhan memperhatikan orang biasa seperti para gembala, bahkan para gembala ini mendapatkan anugerah di mana mereka yang diberitahu oleh para malaikat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Oh, adik-adik, jangan khawatir. Tuhan juga memperhatikan kita. Walaupun kamu masih kecil, walaupun kamu, saya bukan orang dewasa kak, saya masih anak-anak. Jangan khawatir adik-adik, karena Tuhan juga mengasihimu. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang percaya pasti diselamatkan, tidak akan mengalami kebinasaan. Jadi, kalau Tuhan memperhatikan gembala-gembala di padang, orang yang dianggap seperti orang biasa, Tuhan juga memperhatikan kamu. Tuhan juga memperhatikan kakak. Tuhan memperhatikan manusia. Bahkan Tuhan mengasihi manusia. Tuhan mau semua manusia diselamatkan. Semua manusia tidak mengalami kebinasaan. Karena itu, Tuhan mengirimkan Tuhan Yesus yang lahir ke dunia, yang hari ini kita peringati kelahirannya. Adik-adik, maukah kamu menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Maukah kamu menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan? Anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Sampai kita dewasa nanti, bahkan sampai kita tua, kita tidak mengkhianati Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kado yang istimewa, kado yang begitu sempurna dengan kelahiran Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan berkata, aku mau masuk dalam hatimu. Maukah engkau menerimanya?